Ikhwatifillah, bahwasanya kita memahami dari kisah Ibrahim dan Ismail. Apa yang diajarkan dari apa yang menjadi kisah Ibrahim dan Ismail itu? Maka kisah keluarga Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang paling kaya, ya, tetapi keluarga yang paling dekat kepada Allah. Ya. Jadi bagaimana keluarganya Ibrahim alaihissalam, bagiannya kan disebut juga Ibrahim Khalilullah, gitu ya. Karena apa? Kedekatannya kepada Allah, dan Ibrahim mengajarkan itu, ya. Bukan hanya tentang kekayaan dan harta, ya. Tapi bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan harta dan kekayaan bisa menjadikan kita dekat kepada Allah? Ya belum tentu. Ya belum tentu juga. Ya bisanya itu kalau tidak lupa, ya tidak lupa kita nantinya dengan wasilah itu adalah bersedekah, ya, berinfak, dan juga kewajiban kita berzakat, ya, zakat mal juga dari antaranya kan, dari antaranya, ya. Tapi dengan dekat pada Allah dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun kita dekat dengan Allah, maka itu adalah orang yang terbaiknya, khairun yatma'anna. Nah itu diajarkan bahwa kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hari ini banyak sekali rumah megah tetapi kurang ketenangan, ya. Rumah itu besar sekali itu, ya, sampai bertingkat, tapi nggak ada ketenangan, malah jadi pecekcokan, malah jadi saling acuh, malah tatapannya bukan tatapan damai, tatapan yang mengerikan, gitu ya, gitu. Nah itu, ya. Banyak keluarga berkumpul dalam satu rumah, tetapi apa? Hatinya berjauhan, tuh, ya, gitu. Ketika anak sakit, ya tidak di, ya. Jika misalnya anak sakit atau salah satu sakit tidak diindahkan, ya, gitu. Tidak dirawat, ya. Yang kadang ibu-ibu juga sakit ingin dilayani, tapi ketika misalnya suaminya datang ke rumah pegal-pegal, gitu ya, atau dia sudah mijit-mijit dengan tangannya sendiri, kenapa bukan ibu yang memijitnya, gitu ya. Gitu ya, kadang ya nggak peka, gitu lah, gitu ya. Itu tentunya bukan ini tuntutan, bukan menuntut, bukan, ya. Cuman kadang kok ngelihat kan gitu ya, ada suka gitu juga, ya. Ini yang paling sering kadang malah, ya. Jadi suami itu mijit-mijit sendiri, gitu ya, gitu. Kenapa ibunya nggak terus sebagai istri kenapa nggak mijit suaminya, gitu. Nah itu, atau sebaliknya, gitu ya, gitu. Nah ini, ya, ini kadang terlupakan, gitu ya. Ya Allah. Saling berjauhan, sulit dinasehati, gitu ya, gitu. Yang jarang didengar, gitu, nasihatnya, gitu ya, dalam keluarga. Bahkan keluarga yang mudah bertengkar hanya karena apa? Urusan dunia, urusan sepele, ya, gitu. Anggap gede-gede kan ngelutik, ya, gitu, ya. Besar-besarkan yang kecil, masalah kecil, masalah sederhana,
diperbesar dengan emosi, ya jadi tambah besar. Akhirnya apa? Nah, itu. Dua-duanya tidak mau apa legowo gitu. Susah itu. Ya. Maka ini tidak menjadi ajaran para nabi ya gitu. Yang para nabi kan bagaimana dengan ketenangan. Ya. Walaupun dalam kondisi sulit, ya gitu. Bahkan sekarang kan masih banyak kita bisa belajar metode-metode kan, metode bagaimana kita misalnya mengasuh kita bagaimana ketika di rumah tanpa emosi, itu ada metodenya gitu ya. Gitu. Ya, kenapa nggak dipelajari? Gitu ya, kenapa nggak tenang jadi orang gitu ya gitu. Nah itu, ini yang berat sekali ya. Nah, maka ini apa yang diajarkan dalam Idul Adha ya? Ini bangun kesadaran keluarga ya dengan iman ya, bukan dengan kepintaran akal saja, tapi dengan iman, dengan hatinya ya. Kepintaran akal bisa berubah seketika, lupa, udah aja lupa mah gitu ya gitu. Tapi dengan iman terus menerus ya Allah jaga kekal gitu ya. Bangun kesadaran keluarga dengan iman ya. Kemudian juga dengan kesabaran dan juga pengorbanan. Orang tua harus jadi teladan ya gitu. Sumber kasih sayang juga dibimbing menuju semuanya itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu diantaranya juga ya, juga ibadah kurban mengajarkan kita untuk peduli pada sesama. Ya, daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Itu bukti bahwa Islam mengajarkan kasih sayang dan juga kepedulian sosial. Yang kadang kita juga lupa ya, ada orang yang membutuhkan kita nggak ngasih gitu ya gitu. Kita nggak peduli ada orang yang membutuhkan gitu ya. Ya kadang kita kalau nggak ngasih ya nggak apa-apa, tapi kita anehnya gitu, kita nggak menghubungi dia gitu ya, nggak mengabari dia atau nggak menanyakan dia bagaimana kabarnya gitu ya. Bagaimana kabarnya, misalnya ada teman kita yang butuh atau teman kita yang sakit gitu ya, semampu kita kita kasih ya. Mau ngasih 10.000 ya silahkan ngasih 10.000, transfer 10.000 nggak masalah gitu ya gitu. Ini kadang kan kita dulu sosial ya, kita nafsi-nafsi aja gitu ya, udah sholat kadang pulang begitu aja gitu ya gitu ya. Bukannya kita banyak silaturahmi ya di antara keluarga dan kerabat, atau banyak berbicara yang baik, berbicara yang bermanfaat, atau sekedar juga kita memberikan wejangan yang terbaiknya ya kepada masyarakat ya gitu. Ya kadang langsung pulang gitu ya pada sholat gitu ya. Ya nggak salah, tapi justru yang lebih baiknya bagaimana membangun kesadaran itu sendiri pada kita sebagai MKM, terus juga pada jamaah gitu ya gitu. Tong elek ke jamaah tabligh gitu lah gitu. Jamaah tabligh mah gitu ya. Ya walaupun kita tahu lah bagaimana cuma kadang ya jamaah tabligh gitu ya dengan persepsi mereka sendiri gitu ya. Pada sholat kemudian mereka baca gitu ya, baca kitab, baca fadilul amal gitu ya. Kita juga nggak tahu hadisnya sahih atau enggak gitu ya. Kadang yang dhaif disampaikan juga gitu ya. Tapi kenapa kita kalah gitu ya? Ke jamaah tabligh gitu ya, jamaah tabligh bisa menyampaikan, kenapa kita gitu ya gitu. Tidak membangun kesadaran iman itu di antara kita juga gitu ya. Nah itu, maka ini harus kita ajarkan peduli sosial, peduli pada sesama, pada fakir miskin, tetangga
dan orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah bukti mengajarkan kasih sayang dan peduli sosial. Jangan sampai kita hidup sendiri tanpa memikirkan keadaan sekitar. Jangan sampai kita tahu bahwa ada tetangga yang lapar sementara kita hidup berkecukupan, ya gitu. Ini kita jadikan modal dari Idul Adha, ya, momentum perbaiki keluarga, iman, dan perbaiki kepedulian kita sesama, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa afa minkum wa qul li wa lakum.